Sebelum membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kami dan memberkati kami sehingga Tuhan boleh menibahkan kami, mengumpulkan kami pada tempat ini. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu saja kami boleh ada di tempat ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan juga menolong kami ketika pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Allah hadir, menyatakan berkat-Mu, memimpin kami kepada kemuliaan Kristus, sehingga kami makin mengenal siapakah Kristus itu. Tuhan berkatilah baik hamba-Mu dan juga masing-masing yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kami, juga kami yang bergumul atau mencari yang namanya iman yang sejati. Biarlah Tuhan pakai kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman ini boleh menjawab setiap keraguan, dan kami semakin dikuatkan di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, ada nama-nama yang saya sebutkan, coba cek ya, seberapa paham teman-teman mengenai nama-nama yang cukup dikenal. Teman-teman kenal Lionel Messi? Nah, kenal Cristiano Ronaldo? Wah. Kenal Mbappe? Kenal ya? Terlalu gampang bagi teman-teman cowok. Coba kita mulai lebih sulit. Ada yang kenal Derrida? Siapa itu Derrida? Ada yang kenal Derrida? Ada yang kenal Nietzsche? Dia menjelaskan God is dead. Atau siapa yang kenal Agung? Banyak Agung ya? Saya mau menceritakan kepada teman-teman, banyak nama-nama terkenal, bahkan nama-nama yang kita tidak kenal. Nama-nama yang mungkin di list kan saya bisa sebutkan, nama Agung, nama Rudi, nama semua, banyak nama-nama teman-teman bisa saya sebutkan. Tetapi nama-nama itu adalah nama yang kita perlu tahu dan juga tidak perlu tahu. Kita perlu kenal ya sudah, kenal saja. Kenal, ya udah, kita tahu Cristiano Ronaldo, dia pemain bola, dia bersanding dengan Messi, kita cukup tahu saja. Tapi kita tidak perlu sampai mengenal lebih dalam. Pada PA Pemuda hari ini, saya memperkenalkan kepada teman-teman seseorang, pribadi, yang harus kita kenal dan kita harus benar-benar kenal kepada dia, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Maka tema PA kita mulai dengan siapakah Yesus? Lebih tepatnya, siapakah Yesus? Menurutmu, apakah engkau mengenal dia? Dan lebih lagi, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus yang harus dikenal sepanjang zaman, segala tempat? Kenapa? Karena itulah yang memberikan kita keselamatan bagi kita semua. Kita akan bahas satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal pertama. Kita boleh baca bergantian Yohanes pasal pertama, ayat 1 sampai 18. Panjang, tetapi ini adalah perkenalan. Bagaimana Allah menyatakan diri di dalam Injil Yohanes. Siapakah Yesus dan bagaimana Rasul Yohanes menceritakan Yesus sebagaimana dia adalah Allah. Kita akan baca bergantian ayat pertama. Teman-teman boleh menyambut ayat kedua. Kita baca bergantian sampai kepada ayat ke-18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaan, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmania oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumasukkan ketika aku berkata, kemudian datang padaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Injil Yohanes menuliskan kepada kita bagaimana Yesus Kristus. Nah, kita mesti lihat Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, ini sudah jelas. Jadi, adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus secara langsung. Dia adalah saksi mata. Maka, apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes adalah sesuatu yang reliable. Mengapa saya katakan karena dia saksi mata? Dia hidup bersama dengan Yesus, dia makan, dia minum, dia hidup, dia mengenal, dan bahkan mendengarkan pengajaran Yesus langsung. Ini adalah seorang saksi mata, dan kita bisa saksi mata di dalam hal ini. Dan kita juga bisa lihat, kenapa sih dia mesti menuliskan Injil Yohanes? Nah, Injil Yohanes itu kita tahu, Injil Yohanes adalah Injil yang dituliskan paling terakhir di antara Injil-Injil yang lainnya. Saya mengatakan Injil-Injil lainnya, sini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Injil itu cuma satu. Yang saya maksudkan adalah gini, teman-teman, Injil itu hanya satu, tetapi Injil itu sekarang harus bisa menjelaskan Injil berdasarkan siapa. Injil berdasarkan Matius, maka kita punya Injil Matius. Injil berdasarkan Markus, maka kita tahu ada Injil Markus. Tetapi Injil hanyalah satu. Injil adalah satu, tetapi according to, berdasarkan siapa? Berdasarkan kesaksian siapa? Maka kalau kita lihat di Injil Yohanes, itu adalah Injil yang sebenarnya sama. Menceritakan Yesus sebagai anak Allah, dia adalah Mesias. Tetapi di dalam perspektif Yohanes, sebagai saksi mata. Nah, kenapa sih Injil Yohanes itu harus dituliskan kembali? Padahal ada loh Injil Matius, padahal ada Injil Markus, padahal juga Injil Lukas. Kenapa sebagai Rasul Yohanes itu harus menuliskan kembali? Karena dia mau menekankan di dalam Injil, ini kita kenal di dalam Injil Sinoptik. Sinoptik itu selain daripada Yohanes ya. Berarti Matius, Markus, dan juga Lukas. Ini ada Injil Sinoptik karena ada kesamaan, ini Injil Sinoptik. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam Injil Sinoptik ini punya pendekatan yang sebenarnya sama. Apa itu? Selalu mulai dari kisah yaitu Yohanes Pembaptis. Bukan hanya itu saja, dia mulai dengan keadaan Yesus lahir. Lihat ya. Yesus lahir. Ada cerita malaikat, ada cerita yang namanya orang Majus, ada cerita gembala-gembala. Ada cerita tentang Hana, ada tentang Simeon, cerita tentang Yohanes Pembaptis juga yang mempersiapkan jalan. Artinya apa? Ini 3 Injil yang pertama kali dituliskan itu adalah cerita bagaimana Yesus Kristus dari bawah. Katakan Yesus from below. Ini ada istilah ini. Artinya apa? Yesus itu diceritakan Yesus yang adalah ditekankan kemanusiaannya. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir, dia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, Injil Yohanes mau menekankan karena di situ ada bidat. Ada bidat yang terjadi. Bidat apa? Bidat yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu juga bukan Allah. Gnosticism. Yaitu, siapa itu? Jelas sekali kalau misalkan berdasarkan Injil Sinoptik, penekanannya jelas Yesus adalah manusia. Tetapi penjelasan dari Pak Yohanes dibutuhkan karena Yohanes mau menjelaskan Yesus itu bukan sekedar manusia saja, tetapi Yesus itu from above. Above itu dari atas. Maka pembukaan daripada Injil Yohanes selalu dimulai firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya itu udah nggak ngomongin lagi tentang kisah yang nama Yesus lahir, nggak ada ngomongin kisah gembala, nggak ada ngomongin kelahiran Yohanes Pembaptis, nggak ada. Kenapa? Karena Injil Yohanes mengasumsikan pembaca Injil Yohanes sudah baca ini. Oke? Jadi saling melengkapi. Jadi ngapain? Mubazir, dia itu sebagai saksi wata. Dia mau pengen menjelaskan bidat. Ada bidat yang mengatakan Yesus itu bukan yang namanya Allah. Yesus itu cuma yang namanya katakan cuma ya penampakan saja. Yesus dikatakan dia adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Nah, ini tujuan daripada penulisan Injil Yohanes. Sepanjang PA ke depan kita akan mengingat ini. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Maka tujuan daripada Injil Yohanes dinyatakan, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 20.
Boleh kita lihat sedikit, teman-teman bisa buka. Apa sih tujuan daripada Injil Yohanes itu dinyatakan kepada kita? Yohanes 20 ini adalah Injil yang dituliskan dan sengaja menuliskan tujuan Injil ini dicatatkan. Kita baca bergantian 30 dan 31. Saya 30, teman-teman 31, Injil Yohanes pasal 20, ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, ayat 31. Baik, ini mau jelaskan kepada kita. Ada tujuan penulis. Bahwa kamu ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Mesias, dia juru selamat. Maka dia mulai di dalam Injil pasal pertama itu, bahwa Allah itu benar-benar datang ke dalam dunia. Dia sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Nah, teman-teman kita mesti mengerti, salah satu pengkhotbah, itu James Montgomery Boyce, dia seorang pengkhotbah reform yang sangat baik. Dia sudah meninggal, dia menuliskan pembahasan Injil Yohanes. Itu pembahasan sebenarnya bagi anak-anak TK, anak-anak biasa, anak-anak ini suatu yang ringan, yang gampang. Dia memberikan suatu analogi bahwa belajar firman Tuhan, terutama Injil Yohanes, itu seperti seorang anak kecil ya, nyemplung ke kolam yang dangkal. Tentu safety, betul ya? Nyemplung ke dalam kolam yang dangkal, itu tuh safety, aman. Bisa berenang, kita bisa melakukan segala tindakan di dalam kolam berenang. Tetapi James Montgomery Boyce mengatakan Injil Yohanes juga nggak dangkal juga. Kenapa? Itu bisa menenggelamkan gajah. Artinya itu terlalu dalam karena pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu firman yang menjadi manusia. Itu bukan cuma dangkal saja, tetapi begitu dalam. Ini suatu paradoks. Paradoks yang besar sekali, sehingga untuk mengerti firman, yaitu firman yang menjadi manusia, Injil Yohanes perlu dicatatkan kepada kita. Maka kita mulai ya, siapa sih Yesus? Siapa sih Yesus sehingga kita harus percaya dan kita harus mengenal dia. Di dalam bacaan, kita langsung lihat aja di dalam pembacaan kita. Yesus itu dinyatakan dia adalah Sang Firman. Teman-teman bisa lihat ya dalam ayat 1-3 ya. Itu Sang Firman, dia adalah pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulai bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu diciptakan, demikian seterusnya, ayat 1-3, mengatakan dia adalah Sang Firman. Maksudnya apa sih Sang Firman itu apa? Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Sang Firman itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah. Dia yang menyatakan ini. Menyatakan dirinya. Dan Sang Allah ini juga di dalam yang namanya Greek ya, itu adalah dia the Logos. Logos itu adalah the word, itu adalah Sang Firman, perkataan, itu adalah Logos, itu segala hikmat, itu dituliskan sebagai the Logos. Nah, ini mau menyatakan kepada kita bahwa Sang Firman itu datang, dia itu adalah Allah, dan menolak pandangan yang terkenal, yang sekarang diadopsi menjadi Saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu Allah. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu Allah, tetapi Allah yang sebenarnya Allah yang diciptakan. Kenapa? Nah, sedikit kita bahas tentang pembatahan, bahwa di dalam pemikiran daripada mereka mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya seperti Allah. Itu Arianisme, dikembangkan juga di Saksi Yehova, itu hanya Allah KW super lah, seperti saya katakan, Allah KW super. Allah, dia maha kuasa, tetapi tidak almighty. Dia berkuasa, dia punya kemampuan, tetapi dia pun tidak maha kuasa seperti Allah Bapa. Lalu bagaimana? Nah, kalau teman-teman pernah bertemu dengan orang Saksi Yehova, saya mengatakan jangan terlalu banyak berdebat, karena memang dilatih, dia berlakukan apologetika. Tapi saya mau memberikan sedikit antidot lah, antivirus. Ketika datang kan kita perlu ada antivirus, bagaimana mengatakan. Tentu antivirus tidak bisa kita langsung bilang saya punya antivirus, terus tiba-tiba kita datangin virusnya. Itu cari masalah. Jadi saya tidak mengencourage teman-teman itu langsung kita datengin ke balai keselamatan ya, balai
saya lupa, balai keselamatan, bukan bala keselamatan, sorry. Nah, apa gimana? Dia menggunakan argumentasi di dalam Yohanes pasal pertama adalah, teman-teman bisa lihat, ayat pertama ya, ini Yohanes 1 ayat 1, dikatakan, dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, bersama-sama dengan Allah, kalau di dalam bahasa Inggris, ini dikatakan ini adalah pas bahasa besar ya, biar kelihatan. The God. Oke. Hotheos. Hotheos tuh ho itu the. Artinya kalau teman-teman belajar bahasa Inggris sedikit ya, the itu mengacu kepada sesuatu pribadi. Menunjuk kepada sesuatu pribadi yang ada. Beda dengan kata a God. Ini adalah salah satu. Nggak definite artikel. Di Greek ini, dia bersama-sama dengan Allah. Permasalahan ada yang dipakai oleh saksi Yehova di dalam kalimat berikutnya. Firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Adalah Allah. Nah, permasalahan yang dipakai adalah secara gramatika, the adalah Allah ini ternyata bukan pakai the God, tetapi a God. Yang ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang a God. Atau dikatakan lesser itu apa? Lebih kecil. Jadi Allah yang diciptakan. Ini ada dasar argumentasi dan dipakai gramatika dan memang ditulisan asli demikian. Dia pakai argumentasi. Tapi permasalahan bagaimana kita bisa menjawab bahwa sebenarnya secara tata gramatika dari Greek, kalau di depannya sudah mengacu the, tidak diperlukan lagi definite article atau kata the lagi. Sebenarnya itu sudah mengacu kepada ini. Ini dalam tata bahasa Yunani. Itu pertama. Yang kedua adalah, kalau dia mau mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah Allah yang secondary, dia tidak boleh pakai theos. Theos itu kan Allah ya. Theos, oke lah pakai huruf besar. Karena Yunani ada huruf besar, theos. Tapi dia harus pakainya itu adalah huruf besar juga. Theios. Ada I-nya. Ini adalah similiar atau kata-kata lebih kecil. Tetapi yang dipakai oleh Yesus Kristus yang katakan adalah theos juga. Jadi secara gramatika, Yesus itu dinyatakan sebagai Allah. Dan Yohanes mau menekankan kenapa ada pembedaan, ada God. Karena dia mau mengatakan juga gini. Dia mau mengatakan Yesus itu beda dengan Allah Bapa. Oke ya. Yesus itu beda dengan Allah Bapa, tetapi sama-sama Allah. Jangan kecampur. Nah, nanti ini muncul di dalam kitab pemikiran itu doktrin Allah Tritunggal. Ya, doktrin Allah Tritunggal. Teman-teman pemuda harusnya sudah bisa ya. Tritunggal, pribadi pertama siapa? Ya, adalah Bapa. Nggak boleh kebalik ya. Kedua, anak. Ketiga, Roh Kudus. Jelas ya dalam hal ini. Pribadi kedua harus Allah anak, nggak boleh ganti-ganti. Nah, oke. Lalu apalagi yang bisa kita lihat di dalam hal ini? Di dalam konsistensi dalam Injil Yohanes, justru saksi Yehova itu begitu salah. Karena apa? Di dalam ayat ke-18 nantinya, ayat 18, menjelaskan secara kontekstual bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi ada anak tunggal Allah yang dipangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya apa? Ini adalah kesamaan, sehakikat dengan Allah. Dia adalah Allah. Nah, teman-teman mesti mengerti ya, di dalam doktrin Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bukan tiga kemahakuasaan. Dia adalah maha kuasa. Dia bukan sharing, enggak. Bukan sepertiga maha kuasa, sepertiga enggak. Dia ini adalah maha kuasa. Jadi satu kemahakuasaan. Kita nggak bisa membagi-bagi. Begitu juga kemaha hadir dia. Maha hadir, ini nggak bisa kita bagi-bagi. Sama dengan yang namanya satu pembelajaran di dalam Allah Tritunggal adalah dia itu pun juga adalah apa tuh? Saya juga lupa tiba-tiba. Dia adalah sekehendak, satu kehendak. Kehendak. Jadi yang kesalahan yang sering terjadi adalah terutama kalau teman-teman baca Louis Berkhof itu adalah dia kepengaruh dan ini dikoreksi bahwa Allah Tritunggal itu punya tiga kehendak dengan satu kehendak yang sama. Artinya gini, dia punya tiga kehendak, tapi kehendaknya tiga-tiganya itu tiga kehendak yang sama. Itu adalah triteisme. Triteisme, tahu ya? Itu agak di agama Buddha. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita bicara Allah Tritunggal, dia hanya punya satu kehendak saja.
Bukan 3 kehendak yang sama. Itu salah. Kayak ini dikit belajar di dalam doktrin Allah Tritunggal. Dia adalah Sang Firman, dia adalah Allah, maka kita nggak bisa merendahkan dia. Kita nggak bisa mempermainkan dia. Dia adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, dia kesemahakuasaan satu. Oke ya, teman-teman. Lalu kita masuk lagi. Kalau gitu, apa sih pekerjaan Sang Firman itu? Teman-teman bisa lihat di ayat kedua, ayat ketiga, jelas sekali, jelas bahwa Sang Firman itu mengapain? Dia itu, oh ini saya penuhan, Sang Firman itu adalah dia yang mencipta. Dia yang mencipta. Nah ini teman-teman bisa lihat di dalam di dalam Mazmur 33. Boleh kita buka Mazmur 33? Boleh satu orang bacakan Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6, satu orang boleh bacakan? Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan sebagai napas dari mulutnya segala. Terima kasih. Nah ini oleh firman Tuhan, berarti by the word of God, langit dijadikannya, artinya dia pun juga adalah pencipta. Jadi nggak bisa kita katakan, oh Yesus itu cuma di luar, enggak. Justru jelas sekali di Yohanes 1, jelas bahwa itu mengacu kepada Genesis, kejadian pasal pertama. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Allah. Dan di dalam kejadian pasal pertama itu menciptakan penciptaan. Artinya Allah Tritunggal itu juga Allah yang mencipta. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu mencipta. Jadi kita nggak boleh mengekskludkan. Nah ini menarik juga nih, ini saya baca suatu literatur, teman-teman belajar, ada satu Greek philosopher itu nama Heraklitus. Heraklitus punya pemikiran bahwa dunia itu diciptakan gimana? Dunia itu dari mana? Dia menggunakan filosofi di dalam pemikiran dia adalah dunia itu adalah dunia yang selalu bergerak, dinamis. Dunia itu nggak boleh statis. Dunia itu terus bergerak. Dia menggunakan suatu ilustrasi adalah, teman-teman kalau injek, sering ke curug ya? Ya kan, sering ke curug. Ngakulah. Ke curug itu pasti kan ada aliran air, betul ya? Mencari keindahan aliran air. Teman-teman percaya nggak? Teman-teman tidak pernah menginjak air yang sama dari air yang mengalir. Setuju nggak? Iyalah. Jadi dia mengatakan, atas dasar itulah Heraklitus mengatakan bahwa dunia itu selalu bergerak, dinamis, nggak statis. Nah permasalahannya adalah, kita boleh menolak pandangan Greek philosopher itu. Kenapa? Kalau semuanya bergerak semua, itu jadi chaos, betul ya? Bergerak semua. Pasti ada ya sesuatu yang menopang semuanya, sehingga menjadi suatu keteraturan. Ada segala sesuatu yang sustain semuanya. Nah itu dikenal dengan the divine logos. The divine logos. Maka sebenarnya the Greek philosopher, yaitu para filosofer Yunani, itu sebenarnya sedang mencari logos. Dia berusaha menjelaskan logos versinya dia. Nah, Injil Yohanes itu dituliskan kepada orang-orang yang terpengaruh dari kebudayaan Yunani. Maka ketika Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes, para pembaca yang mengerti logos itu ngerti. Justru ini logos yang sedang dicari-cari, yang sedang didefinisikan oleh orang-orang banyak. Bahwa logos ini datang ke dalam dunia. Ntar kita bahas di dalam ayat 14. Bahwa firman itu, sang logos itu datang ke dalam dunia. Kamu nggak usah cari-cari. Kamu nggak usah definisikan. Itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia yang menjadi daging. Oke ya. Lalu apalagi kita bisa pelajarin? Selain dia menciptakan, sebenarnya dia juga adalah yang juga nantinya kita katakan dia yang menyelamatkan. Boleh kita lihat satu bagian lagi, Mazmur 107. Semoga saya tidak salah catat ya. Mazmur 107, karena Indonesia tuh sering bergeser dengan Inggris. Ayat 20. Boleh satu orang bacakan? Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembunyikannya mereka. Disembuhkannya. Mereka dari yang... Kayak disembuhkannya mereka. Artinya dia menyelamatkan, menyembuhkan daripada dunia ini. Nah ini ada, mungkin teman-teman kenal suatu orang revolusionis, seorang industrial revolusionis, itu bernama Henry Ford. Teman-teman tahu Henry Ford? Yang menciptakan Ford. Mobil Ford. Oh ya.
Ya, dia seorang industrialis, ya dia punya industri, dia pernah satu kali dia frustasi karena yang namanya, eee, industrinya itu apa, factory-nya itu breakdown. Dia cari tahu gimana caranya supaya bisa benerin. Kan breakdown, rusak parah, lalu dia ngapain? Dia di tengah-tengah depresinya sangat stres sekali, dia panggil bernama Charlie Steinman. Charlie Steinman. Dia seorang mechanical genius yang mendesain dan juga yang membuat Ford plan. Jadi dia yang mendesain. Dia panggil dia sehingga si Steinman itu datang. Steinman itu datang, dia berpikir berapa menit, akhirnya dia apa yang lakukan? Dia ngambil perkakasnya, dia cuma membuat tuning satu switch. Gitu ya. Dia cuma melakukan switch ya, bayangkan ini suatu pabrik, dia hanya melakukan hal ini. Dan akhirnya berapa? Ternyata gara-gara dia melakukan hal kecil itu yang sederhana, factory itu, plan itu menjadi running well lagi. Nah, berapa hari kemudian, si Ford itu kan seneng dong, dan dia harus membayar. Dan si Ford itu mendapatkan tagihan. Tagihannya adalah $10.000. Cuma benerin suatu wheels, suatu tuning yang sangat sebentar, dia mendapatkan tagihan 10.000 dan saat itu sangat mahal. Maka si Henry Ford tuh marah. Ini apa-apaan? Kamu nge-scam ya? Kamu kok meminta bill-nya tuh terlalu tinggi? Nah, karena si Charlie itu bilang kepada dia, ya memang skrupnya tuning itu cuma $10, tapi mikirin itu yang benar, itu yang harus diperbaiki, itu harganya $9.990. Ini mau menceritakan apa? Yesus Kristus itu sang divine logos. Dia yang memfikskan, dia yang menyembuhkan, dia yang merestore daripada dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dia jauh-jauh lebih daripada yang lainnya. Dia yang, kita katakan, dialah yang melakukan semuanya. Tentu kita tahu di dalam doktrin kita, dialah yang kita katakan mencurahkan darahnya kepada kita sehingga kita bisa direstorasi. Oke ya. Ini pertama, siapakah Yesus? Dialah Sang Firman, dia mencipta, dia menyelamatkan, dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Lalu apalagi di dalam Injil Yohanes, kita bisa lihat sebenarnya ada kata kunci berikutnya yang menjelaskan kepada kita siapakah Yesus itu. Nah, ini berulang-ulang kali, yaitu yang kedua adalah dia adalah sang terang sejati. Ini kata-kata ini sering diulang di dalam ayat-ayat. Teman-teman bisa lihat di ayat 3, ayat 4, ayat 4 sampai seterusnya, itu terang. Ini mau menceritakan kepada kita, apa sih? Ini adalah sang terang sejati yang mengiluminasi kita dan kita hidup membutuhkan terang itu sendiri. Nah, ini seorang bernama Plato ya. Plato dikatakan juga mencari the divine logos. Dibilang dia cari-cari the divine logos, cari-cari. Dia juga pernah berkatakan, Plato itu mengatakan satu hari nanti akan datang logos itu yang akan reveal itu apa? Menyatakan, membukakan segala misteri dan segala sesuatu akan terbuka. Dia seorang jenius si Plato itu, tetapi dia nggak sadar bahwa yang nantinya the divine logos itu siapa sih? Yesus Kristus itu, sang Allah itu sendiri yang datang, dan justru sang Yohanes itu mau mengatakan kamu harus percaya kepada Yesus Kristus, sang logos yang menerangi, ya kita katakan, yang menerangi manusia sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Menarik ya dalam hal itu. Kenapa sih kita bisa katakan kita percaya Yesus adalah terang? Terang itu memberi hidup. Teman-teman kalau dalam keadaan gelap, pasti cari yang namanya terang. Betul ya? Selain cari handphone ya, handphone juga ada terang gitu ya. Artinya kita nggak bisa hidup di dalam kegelapan. Kita hidup semua membutuhkan terang. Dan Yesus datang kepada orang-orang yang membutuhkan terang itu. Nah ini, tanpa terang kita nggak bisa hidup. Betul ya? Teman-teman, cobalah seharian tanpa lampu. Bisa kerjakan apa? Do nothing. Terang harus ada, sehingga kita bisa do something, kita bisa melakukan segala aktivitas. Cobalah, sekali-sekali kan kemarin tuh PLN itu ngambek ya. Mati, bergilir, itu kita aja komplain ya. Coba sekarang Tuhan itu kayak PLN lah ya. Ngambek, matiin matahari, 1 hari. Mungkin kita langsung bilang gila, kita
Kita udah nggak ada kehidupan ya. Matahari redup ya sudahlah. Kita jadi apa? Penguin-penguin yang berkeliling-keliling, kita berjalan-jalan, kita mati. Maka terang itu juga bicara juga tentang yang namanya kehidupan. Kenapa? Karena dia juga terang itu memberikan kehangatan. Kita perlu namanya kehangatan, kita perlu persekutuan dikatakan, kita perlu yang namanya terang itu yang menghangatkan kita sehingga kita juga bisa bertumbuh. Terang itu juga kita katakan terang juga yang memberikan kita arah yang benar. Karena kita ada terang, tapi kalau terang itu nggak memimpin kita, itu cuma terang saja. Terang itu harus menuntun hidup kita sehingga terang itu akan memberikan kita jalan. Dan Yesus itu adalah terang. Nah, ini satu penjelasan di dalam Injil Yohanes adalah Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya, the only way. Bukan salah satu. Yesus adalah satu-satunya. Kalau kamu mau datang ke rumah Bapa, kalau kamu mau datang ke Bapa, itu harus melalui Yesus Kristus. Nanti kan ada percakapan di dalam Injil Yohanes, Thomas itu pengen ke rumah Bapa. Kan ceritakan, rumahku banyak tempat. Keren ya. Di rumah Bapa punya banyak tempat. Si Thomas tuh kepengen banget masuk ke rumah Bapa. Artinya dia pengen banget segera ke surga. Lalu dia bilang, Tuhan, tunjukkanlah jalannya, tunjukkan rumah Bapak, tunjukkanlah. Nah, terus saya mau pengen segera ke rumah Bapak, kan dapat kafling banyak ya, kafling begitu. Ya Yesus langsung menegur, kamu gimana sih? Selama ini aku ada di sini, saya ada di sini, saya dan Bapak tuh satu. Justru akulah jalan supaya kamu bisa datang ke rumah Bapak. Artinya membicarakan kepada kita, tanpa lewat Kristus, tanpa Yesus mengiluminasi kita melalui karya Roh Kudus juga, kita nggak bisa datang kepada Bapa. Bahkan ya, ini satu teologi di dalam eskatologi, kita nggak akan pernah bisa melihat Bapa. Di surga nanti, di langit dan bumi yang baru, kita nggak akan pernah lihat Bapa. Karena kemuliaannya begitu menyilaukan sehingga kita nggak bisa tahan. Walaupun kita sudah punya tubuh kebangkitan. Tetapi gimana kita bisa melihat Bapa? Gampang. Lihat Yesus, maka melihat Bapa. Maka kita juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus kita bisa menyembah Dia. Kita bisa mengenal Bapa. Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa mengenal Bapa. Maka Dia adalah terang yang memberikan guidance, yang memberikan kita jalan. Seperti itu. Menariknya adalah, kita lihat lagi balik di dalam Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes menceritakan kepada kita, ada sesosok pribadi yang bersaksi tentang terang itu. Ayat 6-8 itu mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang dipersiapkan jalan, yang memberikan kesaksian tentang terang itu, tetapi dia bukanlah terang itu. Nah, ini tugasnya Yohanes Pembaptis, dan nantinya terang itu akan datang. Saya akan sedikit lompat ya. Ini kan kita bicara sang terang itu. Sang terang itu nanti akan membagi manusia menjadi dua. Teman-teman bisa lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat 9 sampai ayat ke-13, ayat 9 sampai ke ayat 11, itu mau mengatakan, kita ayat 9 sampai 11 saja ya, itu akan membagi manusia yang menolak terang. Dan 12 sampai 13 adalah manusia yang menerima terang itu. Terang itu langsung membagi dua. Ini ciri khas daripada Injil Yohanes, itu langsung dualisme. Kalau kamu terang, ya gelap. Kalau kamu nggak gelap, berarti terang. Begitu, nggak bisa tengah-tengah. Nggak bisa kata-kata, enggak. Tuhan, saya mau setengah gelap, setengah terang. Nggak bisa. Kita nggak bisa dibilang, oh sudah, kita bilang kata saya mau pengen ikut Yesus, cuma dalam hati doang. Tapi mulut perkataan nggak bisa ikut Yesus. Nggak bisa. Ketika bicara kita, kamu harus percaya Yesus dan Dia adalah sang terang. Terang itu langsung membagi dua, langsung clear. Ayat 9 sampai 11 katakan, ada orang yang menolak. Terang itu telah datang kepada setiap orang. Terang itu datang dan diberikan kepada semua orang. Sebuah kategori, terang itu milik semua orang. Ngerti ya? Terang itu berarti nggak cuma dibutuhkan kepada orang-orang yang namanya orang-orang berduit, tapi terang itu dibutuhkan ke orang miskin juga. Terang itu bukan cuma kepada raja saja, tapi terang itu kepada semua orang. Tuhan memberikan terang itu kepada milik kepunyaannya. Tapi yang menarik, ayat 10 ya, telah ada di dalam dunia dijadikannya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi yang tragedi yang menghancurkan di ayat 11. Ia, sang terang itu datang kepada milik kepunyaan. Tapi apa responnya? Tetapi milik orang-orang kepunyaannya itu, miliknya sendiri, tidak mau menerimanya. Ini sebel ya. Teman-teman nonton itu gak ya? CEO yang menyamar itu kan juga kayak gini ya. Datang kepada milik kepunyaannya, terus tiba-tiba CEO itu maki-maki bahkan dibunuh. Nah ini persis ya, ini nyontek. Mereka nyontek ke Injil Yohanes sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita terharu. CEO ini dibully. Padahal kalau kita ya masuk ke dalam Injil Yohanes, kita ikut membuli juga. Kita ikut membuli Yesus Kristus. Kenapa? Kita menolak tragedi besar. Tragedi. Kenapa sih kita bisa menolak? Kenapa kita bisa menolak? Ya tentu paling gampang jawabannya karena dosa. Karena dosa. Dosa membuat kita mati. Kita nggak mungkin bilang ketemu orang yang sudah meninggal, ayo kamu lihat terang. Nggak bisa. Nggak bisa. Jelas sekali secara kemampuan kita tidak mampu. Tidak mampu melihat terang karena kita sudah mati. Karena dosa, masalah rohani, menyebabkan kita mati secara rohani. Itu udah impossible. Tapi permasalahan kedua juga sebenarnya mesti di-highlight. Kalau kita ngomong semua karena dosa itu end of discussion. Kenapa sih manusia itu mau menolak terang? Itu secara moral. Ini selain dosa ya. Secara moral pun manusia menolak terang. Biasa korupsi. Biasa yang namanya menyontek, biasa titip absen, biasa yang namanya kong kali kong dapat uang tambahan, terus tiba-tiba harus bertobat, itu menyebalkan dan kita bilang, udahlah Tuhan nggak tahu lah, nggak usah lah. Itu loh masalah moral, karena manusia lebih senang berbuat jahat. Sesuai dengan kitab kejadian, kenapa sih ada air bah? Karena manusia cenderung berbuat jahat. Ada orang yang cenderung berbuat jahat, bukan cuma cenderung berbuat jahat, tapi ada orang yang bangga berbuat jahat. Keren ya? Ada orang bangga. Kenapa? Semakin kasar ngomong kotornya, semakin bangga. Saya nggak habis pikir ya. Semakin banyak orang korupsi, lu korupsi cuma 10.000, saya 1 juta. Wah, orang yang 1 juta bilang nggak bisa. Cuma 1 juta. Saya bukan cuma korupsi, saya bikin dia bangkrut. Hebat gak? Bisa bangga. Saya kadang-kadang lihat ya di tweet gitu ya, di tweet itu iseng-iseng lah lihat itu, saya cuma lihat doang, itu ada orang yang membanggakan. Makanya saya sedikit sharing waktu saya di PA Wanita saya sempat sharing juga, di PA Umum juga sempat sharing ya. Saya sempat pergi ke pelayanan ke Pondok Indah. Ketika pergi ke Pondok Indah itu apa yang terjadi? Ada macet lah intinya. Kemacet, jadi saya memang telat ke sana. Apa yang terjadi adalah karena udah pasrah di tengah kemacetan harapan indah itu, yang berharap indah tapi tidak indah. Apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya saya dengerin radio, salah satu radio, saya dengerin. Apa yang terjadi? Nah itu kan dengerin radio sudahlah, tengah kemacetan jalan pelan-pelan, saya lihat di dalam Google Maps, ya telat, masih keburu. Saya udah koordinasi ya, jadi doa syafaat dulu, setelah itu baru saya masuk. Biasanya kan saya firman baru doa syafaat. Jadi diatur bisa. Jadi saya sedikit slow, ada rekan saya juga di sana yang bisa bantu kalau ada apa-apa. Jadi saya ya sudah, tetap pikirannya stres, tapi tetap nyalain inilah, biar ini, berharap denger lagu. Kenapa di dalam show-nya itu, dia juga bukan cuma lagu, tapi kan ada talking ya, maksudnya ada acara itu talking. Salah satunya itu adalah suatu cerita mengenai reuni membawa maut. Seru ya, reuni membawa maut. Saya dengerin itu, apa ini? Ternyata ada yang memberikan kesaksian atau jadi narasumber lah, kita katakan narasumber dia berbicara. Apa yang terjadi adalah ketika berbicara itu, ini adalah perempuan. Perempuan itu ternyata habis reuni, itu melakukan tindakan nggak benar. Selingkuh. Udahlah tahu ya, selingkuh ya. Dia udah nikah, dia berusaha buat selingkuh. Maka dia lihat mantannya dia, saya lupa detail mantannya. Kenapa? Ketahuan. Bersyukur ya ketahuannya. Ketahuan karena ketika dia mau staycation itu kan dia pakai kartu kredit suaminya. Ketahuan. Akhirnya nggak jadi melakukan dosa. Sudah close dan. Oke. Kan biasanya habis itu lagu-lagu lagi, ada narasumber kedua. Narasumber kedua itu lebih parah. Dia cewek juga.
Nah, cewek ini adalah dibohongin. Cewek ini yang dibohongin. Artinya dia juga reuni, abis itu dia akhirnya iba dengan mantannya. Ternyata mantannya itu intinya sebenarnya dia baik, tetapi dia kurang uang. Akhirnya karena dia mau punya uang lebih banyak, dia kasih-kasihin. Sampai hampir melakukan dosa lah. Hampir staycation juga, hampir nggak benar ya. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Jangan malah membuat reuni supaya membawa ini jangan begitu ya. Nggak menginspirasi teman-teman. Akhirnya nggak jadi. Tapi katanya dalam pembicaraan saya ambigu. Antara dia sudah berdosa apa enggak, akhirnya intinya sudah stop. Stopnya gara-gara dia sadar, atau suaminya menyadarkan, kenapa? Kok duitnya habis terus? Karena bayarin sini sampai mau beliin DP mobil. Lumayan ya DP mobil. Kepada selingkuhannya. Akhirnya stop, karena duitnya habis. Tapi yang bermasalah adalah yang ketiga. Narasumbernya cowok. Ketiga apa yang ngapain? Dia cerita, dia ketemu mantannya yang dia suka, ternyata mantan itu juga naksir. Sama-sama sudah nikah. Lalu apa yang terjadi? Mereka langsung ya melakukan maksiat lah. Maksiat, saya ngomong maksiat. Dan yang menariknya itu adalah si cowok itu bangga dengan maksiatnya. Saya nggak habis pikir. Saya dengerin sepanjang ini, mau khotbah, dengerin begitu, stres saya. Ini apaan? Ini stres banget. Ini apaan? Dia bangga dan dia berkata puji Tuhan. Ini puji Tuhan versi agama dia ya. Puji Tuhan. Kenapa? Puji Tuhan sepanjang ini nggak ketahuan, Bang. Hah, hebat. Dia bangga 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saya lupa. Nggak pernah ketahuan. Ditanya dong, kalau yang pihak ceweknya ketahuan nggak? Hampir. Tapi puji Tuhan nggak ketahuan. Mampus nggak? Sejak saat itu saya matikin tuh radio. Stres saya dengerin. Ada orang berdosa, bangga, sampai satu radio itu dengerin kisah kedosaan dia, maksiat dia. Saya nggak habis pikir. Kenapa? Sekali lagi, ini karena manusia sudah berdosa. Dan secara moral bangga. Berharap teman-teman sekalian yang hadir di sini sadar, ini bukan sesuatu kebanggaan. Ini bukan sesuatu yang harus kita bilang, oh saya hebat, saya mampu. Justru Sang Firman, Sang Terang itu menelanjangi kita dan membawa kita ke dalam kepertobatan. Kalau memang kita adalah umat pilihan, Tuhan akan pukul kita. Tuhan akan pukul. Artinya apa? Kalau memang kita terus ngeyel, Tuhan sudah telanjangin, Tuhan sudah menyatakan firman, Tuhan diberikan firman Tuhan. Tuhan akan berikan namanya penderitaan atau pukulan yang keras supaya kita tobat. C.S. Lewis tuh pernah bilang, yang namanya di masa yang nyaman-nyaman begini, nyaman-nyaman gitu, Tuhan pakai hati nurani untuk sebagai suara yang angin sepoi-sepoi lah, whispering. Ayo tobat. Ini seperti firman Tuhan yang menidurkan teman-teman. Ketika masuk ke dalam tuh, oh ya sudah, bagus. Tetapi C.S. Lewis juga mengatakan, Tuhan akan pakai yang namanya penderitaan sebagai megafon, loudspeaker, supaya orang itu sadar akan dosa. Dipukul. Dan pukulan Tuhan tuh pukulan yang berat. Kita nggak perlu menunggu Tuhan itu pukul supaya kita bertobat. Justru di tengah-tengah yang pelan, firman Tuhan yang memanggil kita pulang, justru itu yang harus kita responi dengan benar. Jangan sampai kita harus dipukul Tuhan, sampai kita harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan relasi, kehilangan semua. Karena kenapa? Karena mungkin relasi kita nggak benar, mungkin pekerjaan kita membawa kita ke dalam hal yang tidak benar, ataupun kuliah teman-teman membawa ke Tuhan harus pukul. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena kalau memang kita adalah anaknya dia, kita akan dihajar. Nah, ketika hajarannya adalah hajaran yang kita katakan berat juga. Oke? Lalu gimana dengan tipe orang kedua? Orang kedua itu di dalam ayat 12-13 mau menceritakan kepada kita, ada orang yang juga diterangi oleh firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus sehingga menerima dan akan dijadikan anak-anaknya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya apa? Jadi anak-anak Allah. Seru ya? Teman-teman mau gak jadi anak CEO? Mau gak? Maulah. Punya segalanya. Punya segala sesuatu. Itulah yang Tuhan berikan. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Tentu CEO ini bukan di dalam materi. Enggak. Saya nggak bicara bahwa sumber kehidupan Sang Terang yang mengguidance itu secara spiritual. Itu jauh lebih melimpah. Menjadi anak-anak. Ini karena kemarin PA umum itu bahas tentang doktrin Roh Kudus, saya sedikit membahas pekerjaan daripada Allah Roh Kudus itu mengaplikasikan yang namanya justification, kita dideklar benar. Lalu mengaplikasikan pengudusan. Dia mengaplikasikan pengudusan sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, union with Christ. Kita dipersatukan.
Sehingga nanti apa? Kita bukan cuma dipersatukan di dalam Kristus, tetapi kita ini juga akan jadi yang namanya apa? Jadi anak-anak Allah, menjadi serupa dengan Sang Kristus. Menjadi Kristus itu elder brother, dia yang menjadi fokus kita, pandangan kita, sehingga kita seluruh hidup kita, karakter kita harus mencerminkan Yesus Kristus. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang membenarkan kita, yang juga yang melahirbarukan kita, yang mengaplikasikan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Ini kita jadi anak-anak Allah. Seru ya jadi anak-anak Allah. Diadopsi. Ini tentu diadopsi itu bukan seperti zaman Indonesia ya. Anak tiri itu, anak adopsi itu dapat rumahnya itu di WC gitu. Anak adopsi itu kalau misalkan anak kandung itu dapat makanannya stick, kalau anak adopsi itu dapatnya apa? Daun pepaya gitu. Nggak gitu ya. Jadi nggak seperti yang namanya kita dunia sama-sama mendapatkan warisan yang sama. Mendapatkan bagian yang sama. Jadi nggak ada yang namanya anak kandung itu dapat yang besar, anak adopsi itu nggak dapat apa-apa. Nggak. Sama-sama mendapatkan di dalam Yesus Kristus. Semua dapat karena Yesus Kristus yang menuntun kita. Dia yang mencerahkan, dia yang membukakan semua. Oke ya, ini dua ini. Ini baru kedua. Kita ketiga. Siapakah Yesus? Nah, kita lompat ke ayat 14. Ini langsung ayat ke-14. Dia adalah firman yang menjadi daging, atau kita katakan dia adalah yang berkemah di kita. Dia adalah firman, sang firman juga, yang menjadi daging, menjadi manusia. Dikata aslinya adalah daging, menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita bisa melihat, ini poin 3, poin terakhir yang kita bisa pelajari. Ketika Yesus Kristus yang kita pelajari, dia adalah Allah, dia from above, yang saya katakan from above, dia pun menjadi manusia. Artinya dia mengambil natur manusia. Dia mengambil natur, yaitu natur manusia. Artinya dia bukan berhenti menjadi Allah. Dia 100% Allah dan juga 100% manusia. Ketika Yesus inkarnasi, dikenal dengan inkarnasi, cuma sekali doang di dalam sejarah, bukan inkarnasi, sekali saja dia datang ke dalam dunia ini, satu kali inkarnasi, saat itu juga dia tetap Allah. Artinya saat yang sama dia menopang dunia. Lihat ya. Dia pun yang memelihara dunia. Saat yang sama pun dia juga Allah yang maha kuasa. Oke? Ini doktrin yang harus kita lihat. Doktrin bagaimana kita menjelaskan bahwa ia 100% manusia dan 100% Allah. Kata daging yang di sini, teman-teman mesti lihat, kata daging itu di dalam teologi Paulus tuh bisa berbagai macam. Paulus tuh mengatakan janganlah serupa dengan dunia, atau jangan serupa dengan dagingmu, jangan kedaginganmu dikuasai. Teman-teman tahu ya istilah itu, janganlah daging itu lemah, seolah-olah itu negatif. Nah, di dalam pembahasan Injil Yohanes, kita nggak boleh pakai teologi Paulus bawa ke dalam teologi Yohanes. Beda. Kenapa? Karena di dalam pemikiran Paulus, daging itu dikesankan sebagai negatif. Daging ini lemah, daging ini membuat kita apa? Jangan kamu dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan kedaginganmu. Artinya apa? Pesta pora, apalagi mabok, apalagi penganiayaan, apalagi semua yang kejahatan, penganiaya, semuanya itu suatu yang namanya hidup dalam daging. Hidup dalam tubuh yang jahat. Tapi kata daging yang di dalam Injil Yohanes mau menceritakan itu adalah natural. Menjadi manusia. Nah, jadi bukan berarti pemikiran kita, oh Yesus menjadi daging, artinya Yesus itu jadi dosa. Enggak ya? Enggak. Yesus menjadi manusia, menjadi daging, artinya dia netral. Artinya apa? Dia mengambil sebagaimana manusia punya tubuh. Punya yang namanya kedagingan itu. Dan kedagingan ini bukan berarti kedagingan yang berdosa. Oke, jadi flesh atau daging ini bukan berarti jahat, tapi mau menjelaskan kepada kita itu adalah natur manusia. Nah ini ketika Allah menjadi manusia dan dia berkemah di antara kita dan penuh kemuliaan, ini satu hal yang menarik. Karena Allah lah yang datang ke dalam dunia. Allah yang menyatakan kemuliaan.
Karena di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam tabernakel, kita lihat di dalam Exodus itu keluaran, itu ketika 10 perintah Allah, 10 perintah Allah diberikan, kan Musa itu mengajak bangsa Israel itu pergi ke gunung Allah, ke gunung Sinai, dan di gunung Sinai itu, di kaki gunung Sinai itu, Tuhan menyatakan diri, tetapi permasalahannya ketika Tuhan menyatakan diri, Allah itu menyatakan dengan penuh ketakutan. Maka digambarkan dengan bunyi halilintar, bunyi gunung. Coba teman-teman yang naik ke curug. Andai kata curug itu penuh dengan namanya guntur, penuh dengan halilintar, penuh dengan awan yang panas. Ada yang berani naik gak? Ya mungkin orang-orang yang mau bunuh diri kali. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena itu sangat menakutkan, sangat mematikan. Sama. Teman-teman, kalau lihat di dalam pemikiran dari Exodus ya, ketika Allah hadir menyatakan diri, baru ya menyatakan diri di dalam gunung saja, itu suatu bukan teofani, menyatakan pernyataan kemuliaan. Saking mulianya, itu guntur tuh ada. Jadi jangan sembarangan ya. Kita mau datang kepada Tuhan, saya mau lihat Tuhan, mati. Saya kemarin ketemu Tuhan. Tuhan datang saya berkata, selamat pagi Peter. Saya menyambut itu di dalam pagi. Saya nggak ngerti itu baca Alkitab apa enggak. Yesus datang tuh dengan murka, dengan ya kemuliaan. Kemuliaan itu juga kita nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau datang ke dalam gunungnya Tuhan dengan penuh halilintar, dengan penuh kengerian, itu nggak ada yang bisa. Maka ketika sekarang kita lihat Injil Yohanes berkata Allah datang ke dalam dunia, firman menjadi manusia dan berdiam, tabernakel, itu sesuatu yang mengagetkan. Kenapa? Loh, memang bisa ya Allah datang ke dalam dunia? Bukankah itu suatu kengerian? Enggak. Justru di dalam ayat 14 mengatakan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Justru kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara Allah datang terlebih dahulu, memegang kita dan membawa kita kepada Allah Bapa. Karena kita lihat ya, nih kita teologi reform sangat baik di dalam mencari hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada tipologi. Mari kita lihat di dalam Mazmur 24. Boleh kita lihat Mazmur 24. Saya baca ayat 3, teman-teman meresponi ayat 4. Mazmur 24, ayat 3 dan 4. Saya 3, teman-teman menyambut ayat keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini mengacu kepada Sinai. Siapakah yang boleh berdiri di tempat Allah yang kudus? Ayat 4. Teman-teman, lihat gak ini? Siapa sih yang bisa naik ke gunung Tuhan? Siapa sih yang bisa bertahan? Kita bisa melihat hanya orang yang hatinya bersih. Dan kita bisa melihat nantinya Yesus Kristus lah yang naik ke gunung Tuhan. Golgota, dia datang dengan hatinya bersih. Bukan hanya itu saja, dia bukan hanya naik ke Golgota saja, dia pun juga naik kemana? Dia naik ke dalam ruang maha kudus Allah. Dia menjadi imam besar kita, dia mempersembahkan dirinya dan juga imam besar juga. Dia mempersembahkan diri supaya apa? Supaya dia mewakili kita semua, mewakili kita, karena tugas imam besar itu adalah mewakili umat Allah, datang kepada Allah yang kudus. Itu tujuan Allah datang ke dalam dunia, itu bukan mendirikan financial freedom. Bukan bikin namanya the empire of Jews atau the Christian empire atau negara Kristen. Tidak. Yesus tuh datang benar-benar mau menyatakan kemuliaan Tuhan datang ke dalam dunia. Dia ini sang firman datang ke dalam dunia sehingga seluruh kemuliaan tuh hadir di dalam dunia ini. Tabernakel, teologi ya, tabernakel kita mesti mengerti tabernakel itu adalah titik pertemuan antara manusia dengan Allah. Kemah, bait suci itu adalah titik di mana kita bisa berdoa, kita diizinkan menyatakan keluh kesah kita dan menerima berkat Tuhan. Itu hanya satu tempat di dalam perjanjian lama, itu hanya di tabernakel. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan masuk. Nah, di dalam pembelajaran kita adalah bait suci. Kita adalah bait suci, artinya apa? Kita bukan imam,
Kita diizinkan Tuhan, karena apa? Karena Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sehingga kita boleh berdoa kepada Tuhan, dan kita berseru kepada Allah itu Bapa kita. Kenapa? Karena titik temu itu bukan hanya ada di tempat geografis di Bait Suci yang di Israel, di Yerusalem, bukan, tetapi sudah bergeser, sudah secara spiritual menyatu kepada diri kita, kepada gereja. Gereja bukan gedung, gereja adalah kita. Lihat ya. Siapa sih yang bisa hadir? Siapa yang bisa datang ke gunung Allah? Nggak bisa siapapun. Tetapi karena kita di dalam Kristus, dipersatukan dalam Kristus, kita bisa naik. Kita bisa datang kepada Dia. Ini penting sekali kita bisa hadir. Dan Dia berdiam di antara kita. Berdiam itu banyak sekali, kita lihat. Nih, makanya kita lihat ya, tipologi. Kalau gitu kita nggak pernah merindukan lagi bait suci yang fisik itu dibangun. Nggak perlu. Kita sudah dapat keindahan. Kita tahu Kristus sudah hadir, Dia berdiam di dalam kita, di dalam Roh Kudus, sehingga kita bisa berseru kepada Allah Bapa itu Bapa kita, dan kita dapat berkat di dalam doa-doa kita. Nah, contoh gini, teman-teman, kita harus berpikir secara maju. Siapa di sini yang pernah pacaran LDR? Nggak pernah ya? Siapa yang pernah ngefans idola? Siapa yang ada yang susah ya, ilustrasi kalian tuh terlalu banyak belajar memang, sulit sekali. Siapa yang pernah punya fans idola? Misalnya siapa? Idola apa? Ronaldo. Misalkan apa ya? Saya juga dulu itu ya oke lah. Misalkan contoh ya, paling gampang pacaran aja. Misalkan ada yang pacaran LDR. Berarti kan LDR itu kadang-kadang zaman sekarang juga terbatas. Zaman dulu misalnya, ayo kita tukeran foto yuk. Bener ya? Ayo kita video call gitu. Video call bisa ini kan, zaman sekarang bisa gampang video call. Kadang-kadang kita tukeran picture yuk, kamu lagi gini. Sekarang kalau misalnya kita LDR, kita membangun, kita suka cita sama LDR, sama gambarnya. Mungkin saking punya ngeprint fotonya terus dibawa tidur, berharap pas bangun tidur tuh langsung sukacita ngeliat gambar itu. Sekarang gini, misalkan sang pacar yang LDR itu sudah datang. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Hadir sama-sama kita. Logikanya, itu foto disimpan dong. Nggak mungkin dibawa-bawa lagi, terus kita ngomong sama foto ini. Hai pacarku, kau begitu indah. Sedangkan di samping kita tuh pacar yang beneran. Pacar yang datang realita yang sudah balik dari LDR. Logikanya gimana? Logikanya harusnya yang namanya bayang-bayang, yang namanya foto doang, yang namanya video call doang, kita nggak mungkin yang pacaran di tengah-tengah pacar kita yang udah hadir, kita video call. Yuk kita seperti nostalgia yuk. Kita kan senang video call. Yuk kita ngomongnya itu pakai video call biar makin mesra. Kayak agak psikopat ya itu. Agak lain itu. Agak lain. Kita nggak pernah begitu kan ya. Dan berharap teman-teman nggak begitu ya. Pasti kita kan melihat kalau kita ketemu yang namanya pacar kita, dia hadir sama-sama, kita akan makan bersama dengan dia, kita akan memandang dia secara realita, bukan virtual. Itu kenapa? Itu menjelaskan juga. Kalau Kristus itu hadir, dan kita mencintai dia, Kristus benar-benar hadir, kita nggak akan mencintai itu dari jauh, kita cuma memandang-mandang doang, enggak. Kita benar-benar mencintai dengan realitas yang sungguh. Cinta. Kita nggak bisa merindukan seperti tabernakel lagi, kita merindukan nostalgia zaman-zaman dulu. Itu udah lewat. Kristus sudah hadir, dia berikan kita cinta kasih di dalam gereja, dan kita hidup di dalam gereja ini saling mengasihi. Itu indah. Allah datang ke dalam dunia. Firman menjadi daging. Seru ya? Firman menjadi daging. Siapakah Yesus? Dia yang datang. Dan satu lagi, kita bicara tabernakel di dalam, sekali lagi ini tabernakel tuh bicara lagi di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran itu kita jelas sekali. Keluaran itu mau menjelaskan kepada kita namanya kemah suci. Kemah suci itu selalu berpindah-pindah. Teman-teman, selalu berpindah-pindah. Kemah suci itu selalu digotong-gotong karena dia kemah. Permanen. Nanti kapan jadi temporary, bukan permanen, sorry. Itu cuma nomaden lah, pindah-pindah ya, teman-teman bisa bayang. Kapan tuh jadi permanen? Ketika langit dan bumi baru. Itu nanti teman-teman bisa baca di Wahyu, ada Yerusalem baru. Tapi saya mau bicara, ketika bicara tabernakel, walaupun bangsa Israel itu ada di padang gurun, di tengah kesibukan, di tengah kesulitan, di tengah-tengah suatu kondisi yang tidak ideal, ternyata apa yang terjadi adalah Sang Firman itu diam di antara bangsa Israel. Artinya dia memimpin, dia yang mengelit. Dan salah satu pemikiran daripada Exodus itu adalah gini.
Setiap orang-orang Israel itu mau berangkat, dia harus lihat ke dalam namanya kemah suci. Kalau kemah suci itu ada awan kemuliaan dan awan sekinah itu, awan kemuliaan itu pergi, beranjak, maka orang Israel itu harus segera bergegas angkat tenda-tendanya dia. Maka selalu mereka pergi itu pun juga di dalam barisan. Jadi ada suku yang jalan duluan, ada suku yang jalan duluan, terus tengah-tengahnya pun nanti si Lewi itu yang harus gotong tabernakel itu, yang gotong semuanya ini, itu ada di tengah-tengah. Jadi waktu mereka jalan pun tabernakel harus tengah. Begitupun waktu mereka misalnya awan kemuliaan stop, maka mereka pun juga dengan aturannya bikin tenda-tenda, dan tenda-tenda itu harus dibikin tabernakel di tengah. Mau pindah kemanapun tetap di tengah. Itu prinsipnya. Jadi kalau misalkan kita maju perang, tabernakel tengah. Begitu terus, selalu begitu. Jadi Allah itu selalu di center. Nah, ini mau menjadi suatu teologi yang baik dalam hidup kita. Tuhan itu mau kita Tuhan itu menjadi the center of our life. Center, ngerti ya? Pusat segala sesuatunya. Mau kita lagi bekerja, mau kita lagi pergi, mau kita lagi ngapa-ngapain, dia itu the center. Bedakan dengan yang namanya Yesus itu menjadi prioritas pertama. Teman-teman beda ya. Kalau ditanya dalam interview, biasa interview kerja kan, prioritas hidupmu, saya pernah kerja jadi tahu. Prioritas kamu apa sih? Masih ditanyakan nggak sih sekarang? Kalau kamu ada keluarga dan pekerjaan, kamu pilih mana prioritasnya? Itu kan selalu pertanyaan begitu ya, selalu pasangan. Kalau kamu ada acara gereja, terus kamu harus datang ke kantor, kamu pilih mana? Gitu. Terus kalau misalkan kamu keluarga sakit, terus kamu harus datang ke gereja, bagaimana pilih? Kan kita selalu bilang, ini lu prioritas kamu, mana prioritas kamu? Biasanya kalau orang Kristen bilang prioritas pertama itu adalah kalian orang percaya ya. Pasti jawabnya Tuhan. Pasti jawabnya paling gampang, ya nomor satu itu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan saya hidup. Selalu kan begitu kan. Terus ditanya nomor dua apa? Keluarga. Ya Tuhan kasih keluarga ya, berarti saya harus menghormati keluarga. Terus tiga baru apa tuh? Antara bahasa battle tuh. Antara pekerjaan atau pacar. Kalau nggak punya pacar ya pekerjaan, kalau punya pacar ya harus ngomong pacar dulu gitu. Tapi intinya tuh battle tuh antara prioritas ketiga. Tapi saya bicara kepada teman-teman sekalian, Yesus tuh nggak mau jadi nomor satu. Kenapa? Yesus tuh mau jadi the center. Mau bicara apa? Kalau nomor satu, kalau teman-teman punya pemikiran nomor satu, kalau sudah mengerjakan nomor satu dikerjakan nggak? Misalkan saya sudah doa nih Tuhan, saya sudah saat teduh, sudah ya, saya sudah baca Alkitab, saya sudah prioritas pertama loh, bangun paling pagi, saya pertama kali baca itu. Sekarang prioritas kedua saya kerja ya. Sekarang saya tutup buku, saya udah nggak doa lagi, Tuhan baik-baik ya di rumah, saya mau pergi. Saya mau kerja, jangan ganggu hidup saya, jangan ganggu pacaran saya mau simpen kamu di dalam rumah. Itu bukan. Biasanya kalau kita menyelesaikan prioritas pertama, kita akan meninggalkan prioritas pertama dan langsung prioritas kedua. Tapi Yesus mau mengatakan ketika kamu pacaran, ketika kamu ada di dalam keluarga, ketika kamu ada di dalam pekerjaan, dia adalah pusat. Artinya mau bicarakan, di sini pusatnya, Kristus itu di pusat. Dia berdiam di antara kita. Maka yang namanya ada keluarga. Maka kita katakan, di keluarga pun ada Kristus. Kita harus hadirkan Kristus. Di dalam pekerjaan pun ada Kristus. Ada Kristus ketika kita berelasi pacaran. Kita pun juga ada Kristus di dalamnya. Center, ngerti ya? Dia nggak mau jadi prioritas pertama, dia marah. Karena dia mau di semua pusat hidup itu adalah dia. Maka dia akan terus merenovasi hidup kita, memporak-porandakan hidup kita, sehingga mengkoreksi bahwa dia tuh diam di dalam hidup kita. Dia diam. Dia adalah firman yang diam di dalam hidup kita, dan dia mau menjadi pusat seluruh hidup kita. Maka teman-teman yang masih kerja, yang masih kuliah, itu harus ingat ini. Kalau ingat ini, teman-teman akan gampang. Kalau Kristus hadir dalam pekerjaan, kita nggak akan melakukan dosa. Hati ya, karena Kristus juga bertata. Sama ya, di dalam kita mobile itu Kristus tengah-tengah. Kalau Kristus ada di keluarga kita akan menyenangkan keluarga kita di tengah-tengah pergumulan yang ada. Apalagi Bible Camp kemarin. Saya terharu juga, istri saya lebih terharu. Itu lagu pendeta Dr. Stephen Tong yang saya share di grup info itu menjelaskan kepada kita suatu fenomena keadaan manusia yang berdosa. Hormati papa mama. Iya, hormati papa mama itu benar sesuai firman Tuhan. Tetapi di dalam bagian kedua, baris ketiga, itu katakan walaupun orang tua meninggalkan. Walaupun orang tua tuh nggak
nggak cinta lagi, Tuhan tetap tidak berubah. Artinya apa? Ini menceritakan lagu itu menceritakan Kristus ada di tengah-tengah. Tetap sayang, walaupun ya kita lihat lah, papa mama bisa menyebalkan, papa mama bisa bercerai, papa mama bisa nggak melakukan tanggung jawab, itu terjadi. Tetapi lagu itu menguatkan sebenarnya. Itu diajarkan ke anak kelas 4 sampai 7. Saya berharap yang teman-teman anak-anak kita yang ikut Bible Camp itu bisa mengerti dalam hal itu. Memang bersyukur ya banyak anak-anak sekolah minggu kita itu yang keluarganya baik. Banyak. Tapi belum tentu selamanya baik. Betul ya? Nah inilah yang menguatkan. Begitupun juga balik ke dalam pekerjaan, dalam pacaran. Kalau pacaran, kalau Kristus hadir kita nggak akan melakukan yang macem-macem. Nggak akan melakukan suatu tindakan yang senonoh. Di dalam mahasiswa juga sama. Allah itu hadir dan dia tidak mau dipermainkan. Teman-teman lihat ini. Maka kenapa juga di tabernakel itu juga ada satu ya hal yang Allah hadir, ada bernakel itu, teman-teman tahu nggak? Di dalam tabernakel itu, di ruang paling dalam itu, di dalam ruang maha suci, ada benda yang harus disimpan. Ada yang tahu nggak? Benda apa aja? Ini kan tabut perjanjian, tentu dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian Allah, di dalam tabut perjanjian itu ada benda yang disimpan. Ada yang tahu? Bukan tabut perjanjian. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Selain tabut perjanjian ada dua benda lagi. Kalau nggak salah ingat ada 2 benda lagi. Ada yang bisa tebak? Yang disimpan di ruang maha kudus. Oke ya. Nggak apa-apa kalau lupa. Yang disimpan pertama itu adalah tongkat Musa yang berbunga. Jadi tongkat Musa yang berbunga dipakai untuk mengatakan Harun itu yang Tuhan pilih menjadi imam besar. Itu membuktikan. Yang kedua saya mau menekankan yang ada di dalam tabernakel itu, di dalam ini, itu adalah ini. 2 loh batu. 2 loh batu ini menandakan kebenaran yang memimpin. Itu hadir di dalam ruang maha kudus. Ada di ruang itu. Artinya apa? Ketika Allah hadir di dalam pusat hidup kita, dia akan memberikan kita kebenaran dan kebenaran itu memimpin kita. Balik lagi ke dalam Yohanes pasal pertama, teman-teman lihat di dalam ayat 14, ketika kemuliaan itu datang, anak tunggal Bapa, dia berikan kasih karunia dan dia juga berikan kebenaran. Kebenaran, kita lihat di dalam yang namanya 10 perintah Allah. Dan oleh sebab itulah ketika Allah menjadi manusia, penutup bagi kita, Allah menjadi manusia, kita bisa melihat kemuliaan yang sejati, yang asli, yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan itu datang. Dan kebenaran itu, terang itu menerangi dosa, menghancurkan yang namanya keberadaan dosa, dan juga membangkitkan moral yang benar. Dan kita harus percaya kepada terang itu. Nah sekarang pertanyaannya, kemuliaan apa sih yang nampak? Kemuliaan apa sih yang paling memuliakan Tuhan ketika Yesus ada dalam dunia? Ada yang bilang kemuliaan yang paling keren itu adalah transfigurasi. Tadi ya. Transfigurasi artinya Tuhan menyatakan kemuliaan di atas gunung. Keren ya. Ada yang bilang juga, kapan sih kemuliaan sejati yang manusia lihat, firman menjadi manusia dan manusia bisa melihatnya itu adalah, contohnya adalah ketika Tuhan memberikan mujizat. Memberi makan 5.000 orang. Keren loh. Di sini siapa yang jadi panitia NRTC? Yang khusus konsumsi ada nggak ya? Itu biasanya ibu-ibu ya. Coba. Memberi makan 5.000 orang setengah mampus. 5.000 ya. Kita nanti kita ada event apa ya? Kita ada event paling dekat RSC ya. RSC ada ya? Betul ya? RSC tanggal 10 ya. Datang ke teman-teman pemuda, datang. Nah itu dikuotain. Ya betul ya? Dikuotain. Kenapa? Konsumsi nggak cukup dan ini nggak ini. Kenapa? Itu ngurusin 100 sampai 120 aja setengah mati. Kemarin di NRTC kemarin tuh yang hadir itu berapa ya? 2.250. Itu cuma anak-anak. Belum termasuk panitia, 600. Jadi 2.500 sampai 2.600 orang hadir di situ. Itu yang jadi panitia konsumsi, itu kagak denger sesi, pasti. Karena abis snack, abis itu makan, abis itu snack lagi, abis itu sesi lagi, abis itu makan lagi. Nggak mungkin. Karena mobilisasi setengah mati. Saya juga lihat nih Bible Camp aja. Bible Camp saya datang waktu itu liturgis di Bible Camp. Itu kan hari terakhir ya. Anak-anak pulang harus pulang dan dia nggak boleh kelaparan.
Maka itu pesannya tuh bukan pesan prasmanan atau pesan ini, dia pesan nasi kotak. Nah, nasi kotak itu yang bisa pesan order banyak kan nggak bisa sembarangan kan. Nggak mungkin single vendor. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin misalkan vendor-vendor. Pasti mesti pakai vendor yang ternama. Vendor yang punya merek. Nah, pesanlah salah satu brand. Ya, brandnya Yoshinoya lah. Yoshinoya. Jadi, ini. Apa yang terjadi ketika saya datang ke situ? Itu tuh bertruk-truk Yoshinoya dari semua cabang itu kumpul semua. Jadi yang bawa itu siapa? Ibu-ibu pakai troli. Saya bilang ini gila, ini mati banget kan. Dikirimin, terus apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu bukan cuma Yoshinoya iniin, tapi Yoshinoya dibungkus-bungkusin, dibekelin, ada teh pucuk juga. Jadi itu biar anak itu pulang dengan damai. Wih, makanan, silakan makan. Tapi untuk bisa menjadi baik terorganisasi, perlu ada orang-orang. Bayangkan ya, seberapa susahnya. Yesus memberi makan 5.000. Modal cuma 12 murid. Hebat loh. Keren kan? Langsung. Sisa lagi. Kan keren ya, bisa bawa bungkus, bawa pulang. Keren itu, keren. Tapi apakah itu paling memuliakan? Enggak. Alkitab mengatakan yang paling memuliakan ketika Yesus Kristus menjadi manusia. Ketika Yesus Kristus menjadi sebagaimana manusia, sehingga dia harus menerima salib. Sehingga dia harus namanya dipakukan, dia mengalami pencemoohan, dia mengalami tamparan, dia mengalami ludah, dia mengalami yang namanya segala hinaan. Allah menjadi manusia, justru itulah segala kemuliaan. Dan di Bukit Golgota itu, kita lihat kemuliaan Tuhan yang paling mulia, justru ketika dia stay menjadi manusia. Lucu ya? Ini ironi, paradoks. Banyak manusia pengen jadi Allah. Betul ya? Pengen. Banyak manusia berdosa, banyak sekali pakai cara apapun untuk jadi kaya supaya mengontrol semuanya, pakai cara iblis supaya apa? Supaya tampak mulia. Saya lebih hebat tuh dari kamu. Kamu lulusan apa? Presiden University. Saya bukan presiden university, super presiden. Lebih hebat lagi, saya nggak tahu ada di mana. Tapi mau katakan makin mulia, makin apa? Makin menjadi manusia. Kenapa? Makin lama makin mau menjadi Allah. Lihat ya, manusia berdosa selalu punya ciri akan menjadi Allah. Maka sama kejatuhan manusia, ditawarkan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Sama ya? Itulah ciri manusia. Tapi justru itu tidak menyantarkan kemuliaan manusia, kemuliaan Allah. Lalu gimana cara kemuliaan Allah? Justru Allah yang menjadi manusia, justru memancarkan kemuliaan Allah paling besar. Allah jadi manusia. Allah jadi manusia, itu penuh dengan terang, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih karunia. Dia mati di atas kayu salib, itulah salib. Kemuliaan yang paling mulia, sehingga manusia berdosa bisa datang kepada Allah. Ya. Gak bisa loh. Mana bisa manusia berdosa datang kepada Allah yang suci, mati. Tetapi satu-satunya tempat yang paling dekat manusia bisa dekatin ketika Allah yang mulia itu nyata adalah di dalam salib. Cuma tempat yang paling mulia. Kenapa? Ini satu dosen di dalam Jerman itu dosen dari Pak Billy, pendeta Billy, itu mengatakan di dalam bukunya God the Reveal, Jesus the Reveal, dikatakan reveal. Kalau Allah terlalu menyatakan kemuliaannya saking mulia, manusia mati. Oke ya. Kalau matahari mau menyatakan kepanasan dia kalau terlalu mendekat mati. Kita bisa mati, betul ya? Tapi kalau terlalu jauh, kita nggak kedinginan dan kita nggak dapat apa-apa. Sama, ketika Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus the reveal, paling yang menyatakan dirinya, paling menyatakan kemuliaan justru disalib. Kenapa? Kalau terlalu mulia, Tuhan bawa dengan pasukan malaikatnya, manusia pasti mati. Tetapi kalau terlalu jauh, kita nggak ngerti. Ini Allah bukan sih? Justru di dalam salib itulah kemuliaan Allah terpancarkan paling klimaks, paling pas bagi manusia berdosa. Maka sama ya, aplikasinya apa? Kalau teman-teman mau jadi mulia, teman-teman mau jadi terkenal, mau jadi hebat, pakai cara Allah. Stay manusia. Jadi manusia yang siap dipecahkan, siap pikul salib setiap hari, sangkal diri. Itu jadi mulia. Mau mulia versi Allah, yaitu kita tetap menjadi manusia sebagaimana image of God. Menjadi image of God yang selalu memikul salib. Roh Kudus bekerja pada diri kita, akan membawa kita untuk membawa Kristus yang dying,
Kristus yang mati, supaya kita ingat diri kita harus berkaca kepada Yesus Kristus yang juga ditolak, yang mengalami penderitaan yang begitu besar, sehingga kita siap untuk mikul salib setiap hari. Inilah Yesus Kristus yang harus teman-teman kenal. Lagi ya, penutup. Saya buka dalam pembukaan tadi, nggak perlu kenal Cristiano Ronaldo. Nggak perlu beli yang namanya CR7. Datang ke situ, lihat. Nggak perlu beli Lionel Messi. Saya nggak ngerti Argentina bisa seri sampai segitu. Saya juga shock. Nggak perlu sampai kita benar-benar ya sampai Mercedes. Nggak sampai kita bikin biografi Lionel Messi. Nggak perlu. Kalau bikin silakan, tetapi itu tidak memberikan kita hidup. Justru satu orang yang harus kita tekuni, yang harus kita percaya, yang harus kita banggakan yaitu Kristus Yesus. Siapa Yesus Kristus? Dia sang firman, dia sang Allah, dia sang perang sejati. Dia menyatakan kemuliaan kepada kita yang datang ke dalam dunia. Sang firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Itu yang harus teman-teman percaya. Dan harus kita pelajari dan kita bawa itu di dalam seluruh hidup kita. Dia sentral hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan boleh memberkati kami. Sehingga kami boleh mencari siapakah yang seharusnya kami cari, yaitu Yesus Kristus. Tapi kami sadar ketika kami mencari Yesus Kristus, Engkau begitu mulia. Kristus itu begitu mulia sehingga kami orang berdosa tidak bisa. Oleh sebab itu kiranya Tuhan tolong kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti kemuliaan di dalam Yesus Kristus yang mati tersalib. Tuhan pimpin kami untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, Allah yang bersama-sama dengan Bapa sejak kekekalan sampai kekekalan. Tetapi Allah itu, Allah anak itu datang ke dalam dunia memberikan kami hidup di dalam kematiannya. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan pimpin kami, menerangi hidup kami, menerangi seluruh hidup kami, sehingga kami tidak menjadi pemberontak, tetapi kami diterangi oleh pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami hidup menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang siap untuk diajar, ada juga anak-anak Allah yang memperkenankan Engkau. Tuhan pimpin kami, berkatilah kami, supaya kami semakin meninggikan Kristus di dalam hidup kami, sehingga hidup kami memancarkan kasih Kristus dan kemuliaan-Nya. Kami berdoa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan melalui PA kita. Silakan Jesslyn. Terima kasih ya Pak untuk Oke. firman-Nya. Mau tanya, apa sih bedanya Kristus di Kristen Protestan dan Kristus di Kristen Katolik? Latar belakang aku nanya kayak gini karena temanku yang non Muslim, mereka sering dapat ngelihat informasi gitu kayak ada salah satu anak muda yang mau menikah, mereka ada yang login dari Katolik menjadi Protestan, terus kayak yang non Muslim ini tuh melihatnya kayak, loh kok sama-sama percaya Kristus kok tapi ada bahasanya kayak login logout gitu, kayak nggak make sense aja gitu di pikiran orang-orang Muslim gitu. Terus kayak tadi Pak Peter bilang kita nggak perlu tahu Ronaldo juga nggak apa-apa, tapi kita perlu tahu tentang Kristus. Waktu menjawab tentang ini perbedaan itu juga kayak agak mingkem, kikuk juga jawabnya kayak gimana, maksudnya kan aku teologinya belum begitu matang sematang Pak Peter ya, mohon penjelasannya Pak. Oke. Terima kasih Justin, pertanyaan menarik. Sebenarnya gini, di Indonesia saja yang membagi Katolik dengan Kristen sebagai beda agama. Oke, clear menjawab, sebenarnya sama. Kalau di luar negeri itu mereka melihat Katolik itu sebagai satu. Kita jangan bilang Katolik itu nggak masuk surga loh. Itu masuk, enggak lah. Kita jangan ini mereka itu cuma beda denominasi. Pengajaran denominasi tradisinya saja berbeda. Jadi cuma di Indonesia dan kita di Indonesia tuh ya wajar lah karena mayoritas Muslim jadi nggak mengerti. Tapi secara prinsip di dunia sana Kristen itu dibagi banyak denominasi. Ada yang misalkan contoh ya Reform misalkan kita lihat. Ada yang Protestan, Protestan lah paling dua lah. Ini salah. Nih salah apa bagian?
Ada Kristen, Kristen itu yang akar utama percaya, ada Kristen Ortodoks. Itu sama-sama Kristen ya, tapi cuma beda di dalam yang namanya Filioque. Nanti nggak usah terlalu pusing, Ortodoks. Lalu ada Kristen di dalam namanya Kristen Roma Katolik. Roma Katolik. Nah, di Roma Katolik ini pecah. Di dalam zaman Martin Luther menjadi Protestan, karena kita protes terus, Protestan, dan ini tetap Katolik. Tapi semuanya ini adalah Kristen, cuma beda denominasi atau cara kita melakukan tradisi. Jadi nggak ada login, itu cuma apa ya, ngomong apa tuh? Cuma migrasi, apa gimana ya, sorry. Jadi nggak ada masalah. Tapi tentu kita percaya, selama mereka percaya kepada Kristus yang mati tersalib, Dwinatur, Tritunggal yang benar, dia sama-sama diselamatkan. Bukan berarti pindah agama, oke? Dengerin ya, jadi sama ya. Tetapi tradisinya berbeda. Katolik itu ada menekankan Bunda Maria, ya kita tidak terlalu menekankan, bahkan tidak. Oke? Sama, jadi nggak apa-apa, belajar itu jelaskan aja di Alkitabnya sama kok. Soalnya jangan dari Deuterokanonika. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih. Mau nanya terkait dengan doktrin Allah Tritunggal tadi kan sempat dibahas kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu tuh mereka punya satu kehendak yang sama, bukan 3 kehendak tapi tiga-tiganya sebetulnya sama. Nah, itu tuh sebetulnya kalau salah pemikiran tentang hal ini tuh implikasinya tuh akan ke arah mana ya? Soalnya sebelumnya belum pernah dengar sih tentang ini. Makasih. Kesalahannya itu nanti kita akan melihat Yesus itu, Allah Tritunggal itu menjadi 3 Allah. Karena gini, karena kehendak itu adalah properti dari natur. Oke, ini contoh ya. Ini akan masuk menyeleweng ke dalam Yesus Dwinatur. Kan Agnes tahu juga Yesus itu kan Dwinatur. Yesus itu berarti itu 100% Allah, lalu 100% manusia ya. Nah, singkat aja ya. Jadi dia punya 2 natur, tetapi Yesus itu cuma satu pribadi. Jadi dikatakan satu pribadi dengan 2 natur. Oke ya, satu pribadi dengan 2 natur. Nah, permasalahannya kita mesti konsisten di dalam Alkitab. Di dalam Injil dijelaskan kepada kita bahwa Yesus tuh pernah berdoa kepada Allah Bapa, dan doanya itu di Taman Getsemani dikatakan Yesus tuh berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu, ya, ini sama kehendakmu. Artinya mau menjelaskan kepada kita di dalam doanya di Taman Getsemani ketika cawan itu bilang, Tuhan, biarlah cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, berarti bukan kehendak Yesus, tetapi kehendak Bapa. Maka di dalam konsistensi, berarti karena Yesus itu punya 2 natur, dan di sini ada perang kehendak, ada kehendakku dan kehendakku, makanya menjadi konsistensi dengan cara apa? Kehendak itu adalah properti dari natur. Oke, ini properti dari natur, ini kebalik ya, natur. Oke, jadi sini. Oleh dasar itulah, dia punya satu pribadi, punya 2 natur, juga punya 2 kehendak, konsistensi dalam yang namanya Getsemani. Nah, sekarang kita balik ke Tritunggal. Gimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu gimana teman-teman? Dia punya 1 natur, dan eksis dalam 3 pribadi. Oleh sebab itu, kalau kita lihat konsistensi ini, berarti Allah Tritunggal itu hanya punya 1 natur, oleh sebab itu dia punya 1 kehendak saja yang sama. 1, jangan samalah, itu nanti ambigu. 1 kehendak. Berarti jelas di dalam konsistensi sistematik teologi, pribadi itu tidak punya namanya kehendak. Kebanyakan kita kepengaruh di dalam yang namanya pemikiran daripada Yunani. Apa sih syarat kamu yang namanya jadi seorang berpribadi? Seorang yang berpribadi, kehendakku jadilah. Gitu kan? Orang yang punya kepribadian yang tinggi itu setiap kali melakukan kehendaknya itu pasti jadi. Nah, itu adalah filsafat. Dan konsep filsafat itu tidak boleh dimasukkan ke dalam Alkitab. Justru filsafat dikoreksi oleh Alkitab. Nah, begitu. Oke? Jadi ada konsistensi, koherensi dalam hal ini. Oke, ada pertanyaan lagi?
Silakan, Victoria. Ya halo, kok pengen nanya kok, sebenarnya lanjutan dari sini sih. Kan Yesus itu kan Tuhan Yesus punya satu pribadi dan dua natur waktu di bumi kan. Lalu setelah pos itu kan dia maksudnya dia tetaplah jadi ke dalam ketritunggalan. Jadi apakah dia masih mempunyai satu pribadi dan dua natur kah? Kan kalau kayak gitu dia Tritunggal punya dua natur dan tiga pribadi dong. Ya kan. Jadi Oke, karena kan oke. Tuhan Yesusnya punya satu pribadi dan dua natur gitu. Oke, ini kita bilang gini, teman-teman mesti lihat di dalam ketika Yesus mati dan bangkit, dia tidak pernah meninggalkan natur manusianya lagi. Sejak dia berinkarnasi, dia tetap memiliki natur manusia, dipertahankan sampai kekal. Jadi oleh sebab itu kita bisa datang kepada dia. Jadi di surga nanti kita akan lihat Yesus Kristus yang ada tubuhnya. Dia pernah bolong, ya. Kristus yang juga berdarah. Jadi di surga itu juga bisa berdarah ya. Jadi ya kita nggak mungkin bunuh-bunuhan lah ya. Cek darahnya nggak mungkin ya. Kita nggak psikopat gitu ya. Pokoknya berdarah. Kenapa? Karena manusia itu ada tubuhnya. Dan tubuh itu nggak boleh tubuh yang aneh-aneh. Tubuh yang ada darahnya. Yang kita juga butuh makan. Jadi jangan berharap di surga nanti kita nggak butuh makan. Makan karena kita punya tubuh. Jadi seperti itu konsistensi. Kenapa Yesus mempertahankan kemanusiaannya? Karena demi kita. Kalau tanpa tubuhnya itu, maka kita nggak pernah bisa jadi union with Christ. Justru dia menjadi manusia yang sulung, true image of God yang perfect. Dan kita dibawa oleh dia, imitation by dia, Roh Kudus mengaplikasikan sehingga kita bisa ikut bersama-sama dengan dia. Lalu gimana dengan alat Tritunggal? Apakah alat Tritunggal berubah? Enggak. Alat Tritunggal kita bisa lihat dengan konsep Allah. Allah itu tetap. Dia dengan menambahkan natur manusia, Yesus menambahkan natur manusia, bukan berarti berhenti jadi Allah. Oke? Nggak ada hubungannya. Oke, jadi bukan berarti Yesus itu jadi dua natur, enggak. Justru dua natur ini adalah di dalam natur Yesus Kristus. Bukan berarti jadi Victoria nggak boleh blended. Kayak misalnya bikin adonan kue karena ditambahin ini jadi tambahin di mix, enggak. Ini tetap Allah, konsepnya di dalam Allah. Jadi nggak blended, nggak menjadi satu, nggak menjadi kalau gitu kalau Yesus itu ada Allah berarti natur tambah lagi dong. Plus tanda kurung Yesus itu naturnya dua loh. Nggak boleh juga sih Yesus naturnya dua. Oke? Saya nggak bisa menjelaskan secara tuntas karena kalau saya tuntas sih jadi Allah. Nggak bisa. Ya kita percaya aja bahwa di dalam konsep ini Allah Tritunggal ini ada satu natur eksis di dalam tiga pribadi, tapi demi keselamatan kita, demi kita, Yesus Kristus mempertahankan natur manusianya kepada kita. Tapi saat dia menjadi mempertahankan natur manusia, dia bukan berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Allah itu tidak pernah berubah. Sekali lagi ya, Allah tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal. Begini terus.